Perkenalkan, nama saya Noviani Burginting. Eh, saya mahasiswa dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, NIM saya itu 25010015. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, kode-kode saya yang saya membuat web personal branding dengan menggunakan HTML dan Bootstrap 5. Nah, dan juga saya akan menggunakan style CSS. Saya akan menjelaskan codingannya mulai dari head, hero section, about, skill, dan education konteks serta yang lain-lain juga. Jelaskan dari head terlebih dahulu. Nah, head ini yaitu metonyme-nya. Metonyme itu dari viewport, konten, serta mencantumkan responsif lainnya. Nah, di name-nya ini viewport with device with. Nah, baris ini berfungsi untuk eh, agar tampilannya itu responsif seperti itu dan menyesuaikan ukuran layar kita. Misalnya kita buka di Android ataupun di PC kita atau di laptop dimanapun itu akan sesuai dengan layar PC kita. Selanjutnya ini saya juga mencantumkan memanggil beberapa resource dari luar seperti Google Font, Bootstrap GBS, eh, serta yang terakhir itu adalah style CSS. Nah, Google Font ini untuk mengganti font-font yang kurang profesional atau membuatnya lebih ke elegan gitu, lebih cocok dengan web kita. Yang kedua itu ada Bootstrap CSS. Nah, Bootstrap ini supaya bisa langsung memakai kelas-kelas yang lain. Jadi kita perlu memanggil ini. Yang terakhir itu kan ada style CSS. Nah, ini untuk file custom sendiri seperti kita mau mengubah ukuran font ataupun mengubah warna font, warna background seperti itu. Nah, yang ketiga itu selanjutnya akan saya menjelaskan tentang Navgar. Navgar ini pertama itu kelas Navgar dan Navgar Expand LJ. Nah, adalah bawaan dari Bootstrap. Fungsinya untuk menampilkan menu-menu pada web kita. Contohnya ini ada di sini teman-teman. Ada progress, ada beranda, nah pendidikan, kontak itu adalah fungsi Navgarnya sendiri. Nah, sticky top ini juga membuat sticky top ini fungsinya agar navbar kita itu menempel di layar kita. Contohnya kalau kita buka di eh, laptop itu navbarnya akan melebar seperti itu. Nah, kalau kita buka di PC yang lebih kecil lagi layarnya akan terlipat seperti ini. Nah, untuk menu drop down seperti ini, ini ada progres belajar. Kita menggunakan drop down item. Ini adalah fitur bawaan dari Bootstrap sendiri juga yang otomatis menampilkan atau menyembunyikan submenu yang jika diklik itu bisa tidak perlu menulis secara manual atau kita mencari JavaScript atau kita mencari Python seperti itu. Kita bisa eh, langsung mengklik itu aja karena kita buat kelas drop down item di sini. Seperti itu. Nah, di paling bawah halaman ini ada script HTML. Ini adalah fungsi-fungsi interaktif Bootstrap seperti drop-down dan toggle navbar mobile dan bisa berfungsi dan responsif juga gitu. Yang selanjutnya itu ada hero section. Nah, hero section itu uh, ada di beranda, ada di sini the flags alike item. Nah, ini adalah kelas flagbox dari Bootstrap. Fungsinya untuk membuat konten di dalamnya itu rata tengah atau secara vertikal agar tidak berantakan. Seperti itu. Ada juga ID beranda
Ini saya gunakan sebagai penanda atau target supaya menu navbar yang mengarah ke beranda itu bisa langsung di scroll ke bagian itu gitu. Nah, selanjutnya itu ada untuk layout fotonya, saya pakai sistem grid bootstrap agar eh, saat layar besar, fotonya ikut besar, saat kita pakai PC yang lain itu bisa mengecil otomatis seperti itu ya. Dan juga, nah efek teksnya gitu juga pakai shadow. Nah, di sini saya buat teksnya mana style CSS. Ini style CSS-nya ya. Nggak menyala sekali hidup ini, guys. Udahlah langsung ke about section aja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang about section. Ini about section ID. Di bagian ini ada beberapa blok, yaitu ada eh, card project. Nah, ini menggunakan sistem sistem grid juga pada Bootstrap. Artinya di layar kecil kartu tersusun tersusun satu kolom ke bawah gitu. Kalau kita buka di layar kecil seperti ini, itu akan tersusun ke bawah, teman-teman. Eh, Tersusun ke bawah dia project-projectnya, tidak akan berantakan dan tetap tersusun rapi, otomatis. Seperti itu. Nah, ada juga eh, personal information. Personal information ini juga membuat kelas di custom kelas CSS menggunakan linear gradient juga di bagian eh, personal information ini juga saya buat transition di CSS-nya. Ini dia di bagian section. Sengaja dibuat eh, transition itu untuk membuat efek berpindah warna atau posisi terlihat halus. Bukan langsung berubah tiba-tiba atau efek dipadukan dan jadi berantakan. Seperti itu. Ini ada transition di sini. Ini agar mengubah efeknya secara halus. Nah, ini adalah komponen progres dari bawaan dari Bootstrap. Seperti ini, skillku. Nah, pada skill ini, cara kerjanya itu adalah elemen luar atau progres adalah wadah track. Wadah tracknya diberi sesuai dengan presentasi kemampuan saya. Nah, untuk JavaScript, saya juga menambahkan atribut. Atributnya itu eh, area supaya lebih rendah untuk membaca layar. Nah, jika kita membuka di PC laptop kita, ini akan melebar. Tapi jika kita membuka di telepon atau apa, ini akan otomatis mengecil. Seperti itu. Nah, supaya tidak memakai warna default, Bootstrap melainkan gradasi ungu. Saya tidak memakai warna biru supaya lebih sesuai dengan desain web saya. Selanjutnya itu ada education. Nah, education ini, edukasinya adalah bagian atau bagian sebenarnya yang dibuat secara manual dengan CSS, bukan dengan komponen Bootstrap. Membuat elemen ini menjadi lingkaran sempurna. Ada titik timelinenya, serta saya gunakan untuk ada bayangan, tapi untuk membuat efek cincin. Di
lingkarannya agar terlihat seperti uh, web profesional. Nah, yang selanjutnya itu ada tinggal. Nah, yang selanjutnya itu ada kontak atau putar. Nah, kontak ini struktur kontak sama seperti card yang ini pada umumnya. Hanya saja latarnya itu sedikit berbeda, ada radiasi gelapnya agar senada dengan hero sessionnya. Ini saya atur lewat variabel CSS yang sama. Seperti Prinkle Blue supaya kalau saya ganti warna kalau saya ganti satu warna itu akan otomatis berubah semuanya warnanya gitu. Footer ini dibuat secara sederhana, hanya berisi teks copyright tanpa fungsi kode kode khusus. Nah, selanjutnya itu ada di bagian style CSS-nya, style CSS, custom prototype. Ini dia CSS-nya, responsif. Fungsinya cukup untuk mendefinisikan setiap dari fungsi-fungsi webnya. Nah, ini ada CSS media with ini. Profile image ini adalah media query atau berfungsi untuk mengubah ukuran elemen tertentu seperti foto profil dan judul ketika lebar layar. Misal lebar layar tadi kita pakai PC kecil atau PC besar akan berubah otomatis dan tidak berantakan layarnya. Nah, em, demikian penjelasan saya mengenai fungsi dari kode-kode yang membangun website ini. Ini dibantu dengan struktur HTML dengan bantuan Bootstrap juga sampai ke custom styling CSS menggunakan black box, grid, sistem hingga media query-nya. Terima kasih.